Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat subscriber. Berjumpa lagi bersama saya Kang Asim di channel kisah-kisah horor. Seperti biasa, seperti malam-malam sebelumnya, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah-kisah misteri yang akan menemani malam-malam Anda supaya semakin menegangkan. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Siluman Ular Pemangsa Jiwa. Mungkin untuk teman-teman dan para sahabat yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk berkarya. Mungkin para sahabat sudah tidak sabar untuk mendengarkan kisah cerita malam ini. Kita langsung saja dengarkan ceritanya. Selamat malam, salam horor. Kisah nyata yang dialami Kang Aso dan Kang Adi. Mereka berdua bekerja kelaktor persawahan. Pada suatu hari, Kang Aso, si pemilik kelaktor sawah, mendapat job besar di daerah Cibuni, Penanggapan. Kang Aso pun senang karena mendapat pekerjaan sebanyak itu. Kang Aso pun bergegas mengajak partnernya, yaitu Kang Adi. "Assalamualaikum, Di," saut Kang Aso. "Waalaikumsalam. Bos." "Masuk, Bos," jawab Kang Adi. Setelah masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu, Kang Aso pun langsung membahas soal job yang dia terima siang ini. "Gimana, Di? Siap tidak?" tanya Kang Aso. "Siaplah, Bos. Berangkat," jawab Kang Adi. Sore pun Kang Aso dan Kang Adi pun berangkat menuju desa Cibuni, Penanggapan. Singkat waktu, Kang Aso dan Kang Adi pun sampai di desa Cibuni. Tepat di depan rumah Pak Haji Nasir, Kang Aso dan Kang Adi pun langsung menurunkan kelaktornya dari mobil bak. "Assalamualaikum Pak Haji," saut Kang Aso. "Waalaikumsalam Mas. Sini aja naruh kelaktornya Mas," jawab Pak Haji Nasir. "Ayo Di, dorong ke arah kiri," saut Kang Aso. Setelah beres memarkirkan kelaktornya, Kang Aso sama Kang Adi pun disuruh masuk ke rumah Pak Haji Nasir. "Bu, siapkan kopi Bu," teriak Pak Haji. "Wah, makasih banyak Pak Haji," jawab Kang Adi. Sambil berbincang lama, Pak Haji pun mengajak Kang Aso sama Kang Adi menuju lokasi sawah yang akan dibajaknya. Keduanya pun kaget setelah sampai di lokasi sawahnya, karena berbeda sama sawah yang biasanya mereka bajak datar. Sementara sawah Pak Haji Nasir itu bertangga selayaknya sawah pegunungan. "Wah, sawahnya bertangga ya Pak Haji?" tanya Kang Aso. "Iya, di sini kan pegunungan Mas. Tidak ada sawah datar," jawab Pak Haji Nasir. "Iya ya, biasanya kita kerja di sawah yang datar Pak Haji," saut Kang Adi. "Wis, nggak apa-apa, bismillah aja deh," saut Kang Aso. Setelah mereka mulai kerja di sawah tersebut, hasilnya pun sangat rapi. Job mereka semakin meluas di daerah Cibuni, Penanggapan. Di sisi lain, banyak yang iri dari pemilik kelaktor yang ada di daerah Cibuni, Penanggapan, karena mereka kalah dalam job membajaknya. Tanpa terasa, mereka sudah 3 minggu membajak sawah di daerah Cibuni. Kang Aso, Kang Adi mulai menemukan kendala. "Di, setiap pagi kok
Kelaktor kita susah dijalankan ya? Tanya Kang Aso. Iya bener bos, apa mungkin ada yang sirik ya? Karena kita jobnya banyak, jawab Adi sambil bertanya. Bisa jadi di, kita kan orang jauh yang dipanggil, jawab Aso. Pas sudah malam, Kang Aso mengajak Kang Adi untuk beristirahat di gubuk yang tidak jauh dari kelaktornya itu. Kang Adi sempat menolak nginap di gubuk sawah itu. Namun Kang Aso sebagai pemilik kelaktor juga bosnya kekeh ingin istirahat di gubuk sawah itu. Bos, nggak balik aja ke rumah apa? Ke rumahnya Pak Haji Nasir. Di sini saya takut bos. Kita nginap semalam aja di gubuk. Barangkali bener kelaktor kita ada yang jahilin atau sirik, jawab Kang Aso. Iya ya. Oke deh bos, jawab Kang Adi sambil menahan rasa takut. Kang Adi pun sepakat untuk menginap dan mengintai lokasi kelaktornya itu. Karena memang keduanya pun penasaran sama kelaktor yang tiap pagi susah dijalankan. Setelah waktu menunjukkan pukul 9 malam, tiba-tiba hujan lebat dan angin kencang. Keduanya pun merasa ketakutan, tidak memahami keadaan cuaca yang buruk. Kang Aso pun sebagai bos memilih untuk tidur. Sementara Kang Adi sebagai anak buah menjaga dan memantau ke arah mesin kelaktornya itu. Tepat jam 12 malam, tiba-tiba ada cahaya menyala cukup besar yang tiba-tiba muncul dari kejauhan. Bos, bangun bos, teriak Kang Adi. Apa di? Ada apa sih? Jawab Kang Aso sambil terkaget. Itu bos, ada lampu nyala ke arah mesin kelaktor kita, saut Kang Adi. Kang Aso pun langsung terbangun dan seketika mengikatkan sarung ke pinggangnya. Mereka pun bersiap mau mendatangi cahaya tersebut, yang seperti senter besar yang menuju ke arah mesin kelaktor. Wah bener ya di, ini pasti orangnya yang merusak mesin kita, saut Kang Aso. Iya bener bos, tapi kok saya merinding bos ya? Takut, jawab Kang Adi. Iya ya, saya juga sama nih, merinding nih, jawab Kang Aso sambil bulu kuduknya berdiri. Hujan pun semakin deras ditambah angin yang kencang, tapi cahaya itu semakin membesar seakan-akan semakin mendekati Kang Aso dan Kang Adi. Kang Aso dan Kang Adi pun turun memberanikan diri ke sawah untuk menghampiri cahaya tersebut. Tapi ternyata tak terasa cahaya itu pun semakin membesar dan semakin mendekat. Di, kayaknya bukan senter itu di, saut Kang Aso. Itu senter bos, dipegang orang, jawab Kang Adi. Tapi kok senter mengarah kita nggak silau ya? Kok saya jadi takut nih, saut Kang Aso. Iya ya bos, cahayanya ngumpul di tempat, jawab Kang Adi. Mereka pun semakin panik ditambah hujan deras dan angin kencang. Kang Aso dan Kang Adi mulai merasa kedinginan gemetar ketakutan. Tapi rasa penasaran mereka lebih kuat, ingin tahu siapa yang memegang cahaya tersebut. Kang Aso pun mengeluarkan golok di pinggangnya untuk berjaga-jaga. Di, kita deketin yuk, saut Kang Aso. Pelan-pelan bos, itu cahaya semakin ke arah kita, saut Kang Adi. Lalu Kang Aso pun menyalakan lampu senternya itu dan mengarahkan ke cahaya yang seakan-akan semakin mendekat. Tiba-tiba cahaya tersebut semakin cepat menuju ke arah mereka. Cahaya itu seperti hilang timbul lebih cepat. Bos, merunduk bos, semakin dekat cahayanya, teriak Kang Adi sambil ketakutan. Kang Aso pun mengarahkan lampu senternya ke arah cahaya tersebut. Namun tiba-tiba ketika Kang Aso mengarahkan senternya, cahaya besar itu pun menjadi buyar, seakan-akan jadi banyak dan warna-warni seperti pelangi. Mereka seketika terkejut, kebingungan apa yang sekarang mereka lihat sangat aneh. Ya Allah, Allahu Akbar, di, itu bukan orang di, itu apa ya di, ucap Kang Aso yang gugup. Lari bos,
Lari! Kang Adi ketakutan sambil berlari. Tapi Kang Aso malah mendekati cahaya warna-warni tersebut meski keadaan ketakutan. Kang Adi pun mau tidak mau mengikuti langkah Kang Aso sambil memegang baju di belakangnya. Bos, ya Allah, bos, itu apa ya bos? Ucap Kang Adi sambil ketakutan. Hush, diam, ucap Kang Aso sambil memegang golok seakan-akan Kang Aso siap tarung. Setelah Kang Aso dan Kang Adi semakin dekat dengan cahaya tersebut yang bercahaya warna-warni, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari, teriak Kang Aso. Apa itu bos? Apa bos? Ucap Kang Adi. Itu ular besar, lari teriak Kang Aso. Tanpa sadar yang mereka dekati cahaya itu yang ternyata sosok ular besar yang berjalan bergerak menuju ke arah mereka. Kang Aso pun sontak melemparkan lampu senter dan goloknya tanpa arah. Mereka lari ketakutan sampai jatuh bangun tanpa henti. Sesampainya di kampung Cibuni, ada salah satu rumah tua yang mereka hampiri. Kang Aso pun jatuh tersungkur di depan rumah tua tersebut. Kang Adi terlihat pucat dan lemas, merasa dirinya mau dimangsa ular raksasa itu. Ada apa ini mas? Ya Allah, kenapa? Tanya si nenek yang punya rumah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, nek, itu nek. Ya Allah, ucap Kang Adi. Sementara Kang Aso terlihat lemas, juga pucat ketakutan. Si nenek pun mengambilkan air minum buat mereka. Ada apa sebenarnya kalian kayak ketakutan? Tanya nenek. Itu nek, di sawah ada cahaya besar. Kita dekatin kirain orang bawa senter, ternyata ular besar nek. Ya Allah nek, ucap Kang Adi. Allahu Akbar, untung kalian selamat, ada bahaya mendekati, ucap si nenek sambil mengelus dada. Sang nenek pun menceritakan kebenarannya, bahwa di area tersebut sudah banyak warga yang meninggal dimangsa jiwanya oleh ular siluman itu. Setiap hujan lebat dan angin kencang, tidak ada satu orang pun warga sekitar yang berani masuk ke area tersebut. Karena dikala hujan deras dan angin kencang, banyak siluman ular yang besar pada turun dari gunung menuju segara untuk mandi atau menyucikan dirinya. Mungkin sekian kisah horor malam ini. Semoga kisah horor malam ini bisa membuat para sahabat semakin menggigil. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel Kak Asim Kreator. Aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel yang satu ini. Selamat malam, salam horor.